Vonis ringan diberikan majelis hakim kepada para terdakwa Kanjuruhan, bahkan 2 diantaranya divonis bebas. Apa yang meringankan para terdakwa sehingga vonisnya lebih ringan dari tuntutan jaksa? Informasinya akan kami sampaikan. Kami sudah bergabung bersama rekan Anwar Fuadi langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya. Adi, bagaimana jalannya sidang putusan kasus Kanjuruhan pada hari ini? Apa yang meringankan para terdakwa sehingga mendapatkan vonis lebih ringan dari majelis hakim? Ya, Zakia, memang untuk sidang putusan atau pembacaan vonis untuk 3 terdakwa Kanjuruhan yang merupakan anggota dari kepolisian telah selesai tadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat setelah tadi dimulai pada pukul 10 pagi. Dan yang memang menjadi sorotan dalam persidangan kali ini adalah vonis bebas yang diberikan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Ahmad Siddiqui terhadap 2 orang anggota polisi, yaitu mantan Kasat Samapta Polres Malang dan juga mantan Kabak Ops Polres Malang. Sedangkan 1 terdakwa lainnya yaitu AKP Has Darmawan dan Ki 3 Brimopolda Jawa Timur divonis ringan atau setengah dari tuntutan jaksa, yang mana Has Darmawan ini tadi divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Kita mulai terlebih dahulu dari AKP Has Darmawan. Tadi disampaikan oleh majelis hakim bahwa AKP Has Darmawan ini terbukti secara sah dan meyakinkan begitu ya, sesuai dengan dakwaan yang bersalah, sesuai dengan dakwaan yang disampaikan oleh JPU, yaitu sesuai pasal 359 KUHP dan 360 KUHP ayat 1 dan 2. Majelis hakim menilai bahwa perintah penembakan gas air mata yang disampaikan oleh Has Darmawan kepada anggotanya Brimopolda Jawa Timur yang pada saat itu ikut berjaga di Stadion Kanjuruhan ini berlebihan begitu ya. Seharusnya ia bisa memerintahkan anggotanya untuk menghindari anarkisme massa yang menjadi alasan penembakan gas air mata pada saat itu. Dan mengingat juga di Stadion Kanjuruhan tidak semua massa yang anarkis, banyak juga perempuan khususnya dan juga anak-anak yang tidak melakukan aksi anarkis dan harus terkena imbas begitu ya, sehingga banyaknya korban yang timbul di tribun bagian selatan Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada 1 Oktober 2022 lalu. Selain itu tadi majelis hakim untuk Has Darmawan ini juga menyatakan bahwa ia seharusnya bisa memprediksi pergerakan dari supporter. Begitu banyak supporter yang ada di dalam stadion dengan ruang gerak yang sempit, sehingga harusnya Has Darmawan ini tidak terburu-buru dan kemudian memerintahkan begitu ya penembakan gas air mata kepada anggotanya yang berujung pada banyaknya korban yang berjatuhan di area tribun bagian selatan. Dan ia dituntut 1,5 tahun penjara, lebih ringan begitu dari tuntutan JPU yaitu 3 tahun penjara. Alasannya ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh majelis hakim yang meringankan Has Darmawan. Di antaranya adalah ia telah mengabdi begitu kepada negara sebagai anggota Polri, lalu kemudian ia juga kooperatif begitu selama persidangan tragedi Kanjuruhan ini berlangsung sehingga vonisnya lebih ringan. Lalu kemudian yang lebih mengejutkan lagi tadi adalah vonis bebas yang dijatuhkan begitu ya kepada AKP Bambang Siddiq Ahmadi yang merupakan mantan Kasat Samapta Polres Malang. Disampaikan oleh majelis hakim ini menjadi sorotan juga, alasannya bahwa perintah untuk penembakan gas air mata kepada Sat Samapta yang dilakukan oleh Bambang Siddiq Ahmadi, gas air mata yang diarahkan ini tertiup angin sebelum sampai ke penonton. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Siddiq Ahmadi dengan timbulnya banyak korban dalam tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu. Sehingga ia pun harus dibebaskan begitu dan divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Lalu kemudian setelah melihat 2 vonis ini begitu ya, yang terakhir adalah vonis untuk Kabak Ops Polres Malang atau mantan Kabak Ops Polres Malang yaitu Kompol Wahyu Setio Pranoto. Nah, Kabak Ops ini tugasnya adalah pada saat pengamanan itu adalah melakukan perencanaan, lalu kemudian melakukan koordinasi dan juga bagaimana kemudian merancang pengamanan yang dilakukan pada saat pertandingan Persebaya kontra Arema FC. Setelah Bambang Siddiq Ahmadi dinyatakan tidak bersalah, yang dilihat oleh majelis hakim dalam persidangan ini apakah kemudian perbuatan dari AKP Has Darmawan yang menembakkan gas air mata harus juga ikut dipertanggungjawabkan oleh Kompol Wahyu Setio Pranoto. Dan dalam putusannya tadi majelis hakim menyatakan bahwa Kompol Wahyu Setio Pranoto ini divonis bebas atau tidak ada hubungannya begitu ya perbuatan dari Setio Pranoto dengan jatuhnya korban. Dikarenakan yang pertama, Kompol Wahyu Setio Pranoto ini tidak memerintahkan kepada anggota Brimob dalam hal ini yang dipimpin oleh AKP Has Darmawan untuk melakukan penembakan gas air mata. Dan yang kedua, berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan bahwa Brimob atau Kompi Brimob ini
tidak mengikuti arahan dari Wahyu Setio Pranoto atau tidak tunduk terhadap arahan dari Kabak Ops, sehingga Wahyu Setio Pranoto tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan oleh anggota BRIMOB, dan ia pun divonis bebas begitu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Itu tadi yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim. Zakia. Baik, Anwar Fuadi, terima kasih atas laporan Anda.